Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi jangan bosan-bosan kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan ungkapan rasa syukur yang setulus-tulusnya, karena Allah tidak henti-hentinya memberikan rahmat, memberikan nikmat kepada kita. Salah satu wujud nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita ini, kita bisa hadir, kita dipilih, dipanggil Allah ke rumahnya, dan di sini kita bisa sujud bersama-sama dan kita bisa duduk di taman-taman surga. Ini adalah kebahagiaan sejati yang jarang dimiliki oleh orang, ya. Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan ketika kita bisa melakukan salah satu amal-amal Islam itu adalah bagian daripada kenikmatan yang besar yang akan Allah berikan di dalam surga. Jadi kedamaian, ketenangan sesungguhnya banyak dicari orang, ya. Setiap orang membutuhkan ketenangan yang disebut sebagai as-sakinah. Tiap orang membutuhkan ampunan sebenarnya, ya, yang disebut maghfirah. Tetapi ketenangan dan ampunan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia, diberikan kesempatan, tapi jarang yang menggunakan kesempatan itu. Ya. Padahal Allah memberikan petunjuk kepada setiap orang, ya. Setiap orang dikasih petunjuk, tapi ada yang mengambil petunjuk itu, ada yang menolak petunjuk itu, masalahnya itu, ya. Dan alhamdulillah kita bisa mengambil, ya. Kita mengambil petunjuk itu, kita bisa datang memenuhi panggilan Allah, mulai dari langkah kaki yang kita derapkan dari rumah kita. Setiap langkah itu menggugurkan dosa, meningkatkan derajat, melipat gandakan pahala. Luar biasa kan? Tapi masalahnya itu semuanya bersifat imaniyah, ya, tidak duniawiyah, sehingga jarang yang tertarik, gitu ya. Kecuali mungkin kalau hadiah Allah itu bersifat duniawiyah, gitu ya. Satu langkah mobil, langkah kedua wanita cantik, langkah ketiga rumah,
Langkah keempat itu mungkin orang berbondong-bondong karena lebih cinta kepada dunia daripada kepada akhirat. Masalahnya kan itu. Karena lebih kelihatan. Ya. Tapi kalau yang akhirat tidak kelihatan mata, nah ini jarang yang tertarik. Padahal itu sesungguhnya iman, ya, yang kita miliki sebagai bentuk kekayaan hati kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, bersyukur sekali apalagi yang sejak dari mudanya, ya, sejak dari mudanya kita cinta kepada Islam, ya, karena ada 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan Allah di hari kiamat, ya, di mana pada hari itu setiap orang membutuhkan perlindungan karena panasnya sengsaranya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang dari kecil itu taat beribadah kepada Allah. Ya, asyabbu nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dari kecilnya dia tumbuh, ya, sadar mencintai Islam, mengamalkan Islam. Ya, salah satunya adalah menjaga sholat jamaah, hadir ke masjid. Itu salah satu indikator. Jadi banggalah jadi orang tua yang anak-anaknya itu sudah punya kebiasaan menjaga sholat, ya, itu harus bangga. Bangga lagi setelah menjaga sholat suka ngaji, ya. Ya, karena apa? Orang tua akan mendapatkan hadiah mahkota cahaya di hari kiamat. Bacaan Quran yang dibaca oleh anak-anaknya, ya, ini orang tuanya akan mendapatkan pakaian dari cahaya di hari kiamat, ya, dari nur. Luar biasa, orang tua sangat bangga. Tapi dewasa ini orang tua yang bangga dengan anaknya jaga sholat jamaah, membaca Quran jarang, ya. Orang tua akan bangga apabila sekolahnya ranking 1, dapat kerja cepat, memberikan bantuan ke orang tua, ngasih duit, itu bangga, ya. Peduli dia sholat apa tidak kurang diperhatikan, ya. Ini kebanyakan orang, ya. Jadi oleh karena itu, ya, saya tidak bosan-bosan menyampaikan hal ini, karena ngajuk di akhirat itu sudah nggak bisa lagi, ya, kembali. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, saya akan mendidik anak saya jadi anak soleh. Nggak bisa, ya. Jadi inilah saatnya kita sebagai anak, saatnya kita sebagai orang tua harus pandai, ya, cerdik untuk menggunakan waktu dan kesempatan. Karena kalau sudah tua, coba yang sudah tua-tua ini, Pak Teguh, ini komandan masih muda ini, ya. Iya, masih, ya, saya. Ya, sekarang kita ngapalin 1 ayat saja, ya, ngapalin 1 ayat itu dihafalin, kalau dihafal metu hilang, itu, ya, metu hilang, ngapalin ketemu dihafal, diulangi lagi kelalen apa mu, ya. Itu perilaku orang tua, ya, orang tua yang sudah mengalami pengapuran, ya, itu akhirnya, ya, kakinya pegel-pegel dan sebagainya, mikir sudah susah, ngapalin mudah lupa, ya. Makanya yang kita hafal di masa tua adalah hasil karya di masa muda sebenarnya, ya. Coba bayangkan kalau di masa muda nggak pernah ngaji, ngajinya mulai tua, ya lumayan, ya kan, artinya masih tetap ada kesempatan, ya. Tetapi kalau tidak dari masa kecil sangat sulit, ya, sangat susah. Oleh karena itu, ya, saya tidak bosan-bosan
masa muda itu masa emas. Mas kalian belajar. Kalau perlu bagaimana menyusun aktivitas sedemikian rupa sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Sekarang karena banyak sekali tantangan-tantangan ya, terutama setan gepeng ini saya kira ini ya. Kita para guru, para dosen itu bingung menghadapi siswa mahasiswa. Karena apa? Karena terkadang waktunya habis di setan gepeng itu. Pagi-pagi buka WA, nanti buka, kalau sudah siang buka game dan sebagainya. Itu luar biasa, habis waktu nanti ngerti-ngerti, waduh saya ketinggalan dengan teman-teman ya. Yang lain sudah hafal sekian, akhirnya sudah merasa ketinggalan ya, sudah sekalian. Sehingga membentuk kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk itu sebenarnya salah satu daripada belenggu ya. Ini sekarang hari kemerdekaan ya. Merdeka itu kan bisa melawan, memenangkan musuh ya. Padahal musuh kita di zaman sekarang yang paling besar itu adalah syaitan dan hawa nafsu ya. Ini saya sering kali mengulang-ulang ini ya, apalagi di hari Agustusan, bahwa kita belum merdeka sepenuhnya. Sebagai manusia kita selalu dijajah sepanjang masih hidup. Penjajahan syaitan, hawa nafsu, kebiasaan buruk ya, tidak punya program. Ini 4 ya. Jadi mengapa tadi ayat yang saya bacakan juz 6 ya. Ya, itu likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat ya itu kami berikan kepadanya 2 hal ya. 1 aturan syir'ah, dalam bahasa kita sering syariah syir'atan, aturan. Dan yang kedua minhaj, minhajan atau manhaj. Manhaj itu strategi ya. Jadi untuk mencapai sesuatu ya, itu Allah sudah menyediakan alatnya, yaitu 1 aturan, yang kedua strategi. Makanya kalau orang ingin mencapai tujuan, 2 itu ya, apa aturannya, bagaimana strategi pencapaian. Tuh, ini kayak Pak Teguh itu kalau tentang PDCA dan sebagainya itu ahlinya itu. Kalau orang bikin perencanaan ya, itu harus tahu mulai dari rasionalnya, mulai dari analisis SWOT-nya. Wah, ini apa kekuatannya, kelemahannya, tantangannya, dan seterusnya ya, peluangnya. Itu dianalisis. Kita juga mau bikin program ya, program yang paling penting ya saya kira ya, paling penting saya kira itu mendekati pensiun, ini program yang menurut saya paling penting ya, merencanakan masa depan yang cerah ya. Jangan dilihat dari keuangan ya. Tapi kita ingin merencanakan program misalnya hafal Quran ya, itu ya contoh. Nanti yang lain-lain juga sama caranya, metodenya, ini hanya sekedar contoh aja, sekedar contoh. Maka bagaimana mulai dari rasionalnya, mengapa hafal Al-Quran ya, gitu kan. Nah, kita definisikan sendiri, karena orang yang hafal Quran, mengamalkan Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, dia akan mendapatkan oleh Allah kesempatan akan diselamatkan oleh Allah dan menyelamatkan 10 anggota keluarganya yang dengan dosa-dosanya akan dimasukkan ke dalam neraka ya. Itu kan hal yang maha penting ya, penting sekali. Kenapa? Karena ending kita kan selamat apa enggak kan gitu ya. Ending kita kan gitu, urip selamat ya.
dan supaya kita selamat dan menyelamatkan. Maka kita bagaimana mendekati Al-Qur'an. Nah, misalnya satu contoh itu, kita tahu rasionalnya. Mengapa? Supaya ada kesemangatan, ada greget. Iya ya. Maka rewe-rewe rantas malang-malang putung. Saya harus misalnya gitu ya. Satu contoh. Jadi aktivitas yang akan kita bangun harus berbasis rasional. Ya, apa rasionalitasnya? Kan gitu ya. Nah, baru kita memperoleh gambaran-gambaran apa peluang buat saya. Dia analisis apa peluangnya, apa tantangannya, apa dan seterusnya, kekuatannya apa. Ya, itu supaya kita ancang-ancang dan mengukur diri. Ya, wah saya kekuatannya ya apa ya, misalnya waktu masih ini peluang mungkin ya, waktu sudah mendekati pensiun, ini nanti waktu saya banyak. Kan gitu ya. Atau kalau misalnya masih muda, cari yang peluangnya apa? Saya masih muda, peluangnya nyantelan, itu kan ya. Karena belajar di masa muda adalah bagai mengukir di atas batu. Maka saya harus. Jadi setiap orang harus punya strategi menguatkan diri. Ya. Apa kekuatannya saya? Saya kalau menghafal di masa muda, kekuatannya nyantelan, tidak mudah lupa, gitu ya. Tapi kalau belajar di masa tua, kekuatannya apa? Saya punya banyak waktu luang, kan gitu. Dan seterusnya ya, harus pandai untuk menganalisis. Mumpung masih hidup, masih ada kesempatan, nah dan seterusnya ya. Nah itu kalau dianalisis menjadi rasional. Nah rasional ini akan membangun spirit supaya kita semangat gitu ya. Wah ini Pak Teguh semakin tua semakin semangat. Ada apa? Dia punya rasional. Saya diberi hidup itu oleh Allah gitu kan. Dan begitu seterusnya ya. Nah, alasan-alasan kuat itulah yang akan menjadi spirit. Kemudian baru ditentukan setelah rasional, kemudian tujuan. Ya, tujuan itu nanti harus dirumuskan secara operasional supaya mudah diukur. Ya, saya mungkin ada kalau tujuan itu jangka panjang, ditarget saya 10 tahun hafal ya. Maka dibagi tujuan jangka pendek ya kan. Terus nanti setelah disusun secara operasional, nah baru ditentukan strateginya. Inilah yang nanti akan membangun aturan-aturan. Ini yang disebut syir'atan. Ya, aturan-aturannya saya bagaimana? Karena ini menghafal Quran, kita harus punya niat yang benar. Jangan sampai ada niat yang salah. Niat itu bagaimana? Ya, niat itu ya yang paling tinggi ya niat karena Allah yang disebut niat tulus. Ya. Apa definisinya niat tulus? Niat karena Allah. Niat karena Allah jangan dicampuri karena dunia. Ya, disebut karena Allah ya bukan karena dunia kan. Niat karena Allah itu macamnya satu, mencari ridho Allah, artinya mencari ridho Allah. Kalau saya begini Allah ridho apa enggak? Allah senang enggak kan gitu ya. Yang kedua, niat bertemu dengan Allah. Ya. Ini semuanya di dalam Quran nih. Wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha ya. Ya, maka bagaimana saya dukung dengan amal-amal soleh yang lain. Yang ketiga adalah mencari fadl Allah. Allah itu punya janji. Janji Allah itu dalam Al-Quran banyak. Misalnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka akan dimasukkan surga. Niat dapat surga itu niat ikhlas loh ya. Asalkan jangan dunia, niatnya
Iyalah saya pengen masuk surga. Caranya begini, nggak apa-apa, itu buat spirit dan Allah yang ngajari itu kan, itu fadl ya. Kemudian fadl yang lain, ada janji lain dari Rasul, misalnya barang siapa yang membaca Al-Quran ya, maka orang tuanya akan dipakaikan pakaian dari cahaya, itu fadl ya. Saya ingin berbakti kepada orang tuaku supaya orang tuaku dipakaikan cahaya di akhirat. Nah, kalau orang tuanya saja dipakaikan cahaya, yang baca seperti apa? Nah, seperti misalnya gitu ya. Jadi itu niatan-niatan yang betul, dan itu kita hadirkan dalam kita menghafal Al-Quran ya, supaya apa? Tambah semangat ya. Begitu juga kita menjanjikan mendidik kepada anak kita ya. Sesekali boleh untuk anak kecil, misalnya kalau kamu nanti hafal sekian juz naik motor mabur, ayo rapopo ya, anak-anak kecil yang masih ini nggak apa-apa, nanti naik motor mabur, iya temenan pak, temenan, wah kan semangat ya. Tapi untuk anak-anak kecil nanti dibetulkan ininya, nggak apa-apa. Untuk pendidikan mendorong, tapi nanti lama setelah agak dewasa dibetulkan niatnya. Dan anak kecil kan senang mendorong itu. Naik motor mabur, iya tenan di Pak. Gampang, tinggal ke Jogja, ke Jakarta, ini naik kereta. Kenapa eman-eman gitu ya? Jadi bagi orang tua coba diberikan apresiasi. Jangan sampai anaknya dipondokkan, nggak pernah dicek, nggak pernah ditanya, dibiarkan. Ya, jadi harus orang tua ini tanggung jawabnya orang tua. Jangan dibiarkan geletak, itu ya. Nggak taunya ning pondok orang tahu ngaji. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sangat penting saya kira agar kita ini harus punya arah dalam hidup ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aturan itu sesungguhnya Islam itu sendiri aturan. Jadi kalau kita masuk ke dalam Islam, maka jangan ragu-ragu, gali apa aturan Islam. Maka tidak ada aturan cara hidup yang lebih baik dan berdampak. Sekarang berdampak tuh menjadi kata terkenal itu ya. Lebih baik dan berdampak dalam hidup dan kehidupan kita kecuali aturan dalam Islam. Sunnah Nabi itu ada kejayaan. Ya. Yang jarang orang itu kemudian menjadikan prinsip bahwa sunnah Nabi kejayaan dalam apapun, ya. Dalam kesehatan, sunnah Nabi dalam kesehatan itu orang yang mengamalkan sunnah, itu dampak terhadap kesehatannya luar biasa ya. Terhadap ilmu, orang mau belajar dengan menggunakan sunnah berbasis Al-Quran luar biasa ya. Tidur lebih kasih ya, bangun lebih kasih. Kan gitu yang diambil oleh Rasulullah. Sekarang kan tidurnya sampai melebihi jam 11-12, bangunnya baru subuh bangun-bangun kan. Nah, itu naudzubillah min dzalik sebenarnya ya. Padahal orang itu kalau bangunnya gasik ya, katakanlah jam 2 ya, jam 2 atau setengah 3 mandi ya, setengah 3 mandi. Nah, itu luar biasa sehatnya ya. Ya, luar biasa sehatnya. Coba nanti dipraktekkan. Alhamdulillah saya praktek tapi baru 1 bulan ini ya. Praktek mandi pagi, coba kayak apa. Luar biasa itu. Seger dan enak untuk mikir gitu ya. Jadi jam setengah 3 bangun mandi. Nanti mulai tahajud jam 3 misalnya gitu ya. Atau misalnya bagi pelajar nanti belajar setelah bangun kasih itu luar biasa.
luar biasanya apa? Luar biasanya nanti Allah akan memberikan kemudahan kalau orang belajar ya, nyantelan lah. Gue baca itu jernih. Asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, kata Allah ya. Jadi Allah akan memberikan kesan yang mendalam ya. Yang asyaddu, yang mendalam kesannya. Orang membaca, coba kalau siang baca kangelan, siang, orang mudeng-mudeng siang ya. Nanti malam ya, setelah mandi, malam belajar. Iya, dimaksud begini, mudeng mantuk-mantuk. Nah, ini salah satu contoh asar bahwa di pagi hari itu kita belajar, kita sholat juga lebih khusyuk, ya kan? Kita belajar lebih mudeng. Kalau seorang penulis, dia menulis tulisan juga lebih jernih. Ya. Ini apa namanya? Salah satu sunnah. Itu kan salah satu sunnah. Tidur kasik, bangun kasik itu kan sunnah Nabi itu. Ya. Itu sudah mengatasi segala hal itu. Masalah kesehatan, masalah keilmuan, masalah apa itu bisa diatasi semua itu. Baru satu sunnah. Nanti kalau kehidupan kita itu sudah berbasis sunnah Nabi, itulah yang nanti disebut Allah akan memberikan kemudahan, kebahagiaan. Jadi sekolah juga sukses ya. Sekarang coba anak sekolah bangunnya kesiangan, sholat juga tidak, sekolah keburu-buru, nanti baru pulang sekolah les lagi, habis waktu nggak ada ngaji, waktu sholat apalagi jamaah, udah capek, malam tidurnya teksek, nggak pernah tidur, dia tidurnya ketiduran HP, ya kan, sunah-sunah tidur hilang. Orang tua mengharapkan anak saya sudah belajar luar biasa bisa-bisa. Nanti Allah yang menentukan nasibnya, ya. Karena nasib kan Allah sendiri yang memberikan, ya. Akhirnya jadi orang stres, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita bawa kehidupan ini menjadi kehidupan yang sunnah, karena di balik sunnah ada kejayaan. Ya. Kalau kita menjauhi daripada sunnah Nabi, banyak daripada aturan-aturan yang dilanggar, ya, maka ini sudah syir'atan sudah dilanggar. Kalau syir'atan sudah dilanggar, banyak aturan yang dilanggar, ya nggak mungkin lah mencapai tujuan, ya, kecuali tujuan ya yang parsial, ya, tujuan parsial, orang merasa sukses tapi tidak sukses. Contohnya apa? Ya misalnya mencapai dunia, jadi orang kaya. Sebagian orang mengatakan dia sudah sukses, ya. Sukses tidak diukur dari dunianya, coy. Anak saya udah sukses, udah kerja di mana gajinya dua digit, ya, tapi dia tidak punya kerangka daripada Islami, ya. Sholat apa enggak? Sholatnya boro-boro jamaah, ya, sendirian. Itu pun kayak kinjeng cewek, ya. Sehingga Nabi mengatakan seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat. Loh, kok bisa dalam sholat itu mencuri? Ya, maka para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana mencuri dalam sholat, wahai Rasul? Dia tidak rukuk dan sujud dengan sempurna, ya, artinya tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang penting buru asal sholat. Pekerjaanku banyak, ya, PR-ku banyak, sholatnya nggak mau jamaah, kesuwen. Ada jamaah, ada zikir, kesuwen, sendiri aja di kamar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian daripada krisis moral daripada umat akhir zaman ini. Jadi moralnya ini sudah krisis. Akhirat itu nunggu nanti setelah mati. Jadi prinsipnya urusan akhirat kan urusan setelah mati. Ngapain dipikir sekarang? Akhirat ya akhirat, nanti kita hadapi di akhirat. Nah, sekarang kita masih di dunia. Sehingga mereka tidak merasa penting untuk urusan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini setan pandai sekali ya, mempengaruhi manusia dari segala arah, segala penjuru, supaya hilang ini amal-amal Islam. Dan inilah sesungguhnya musuh. Tapi sayangnya jarang menjadikan setan sebagai musuh. Padahal innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagimu adalah musuh yang nyata. Tapi kita tidak menempatkan setan jadi musuh. Masalahnya itu. Setan tidak ditempatkan jadi musuh, hawa nafsu ditempatkan jadi kawan. Jadi hidup hanya seenaknya, sekarepku. Ya. Karena apa? Karena merasa dirinya adalah miliknya. Padahal diri kita bukan milik kita. Coba kalau diri kita milik kita, ayo atur, kita mau hidup 100 tahun atau 200 tahun. Tapi yang bisa. Ya. Jadi aliran darah dalam diri kita, jantung, hati kita itu dikendalikan oleh Allah, bukan oleh diri kita. Gak bisa kita menguasai diri kita hidup. Maka kita letakkan aturan itu kepada aturan Allah, syir'ah Allah. Kalau kita menjadikan hidup ini dijadikan sesuai dengan syir'ah Allah, aturan-aturan yang Allah buat itu adalah aturan-aturan yang menyempurnakan hidup manusia. Jadi hidup dengan aturan Allah sudah pasti jaya, pasti untung, pasti sukses ya. Dan ujung daripada kesuksesan itu, faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi ujung sukses itu nanti setelah dimasukkan surga, dibebaskan dari neraka. Faqad faz, itulah hakikat faz. Ya, faz itu sukses. Ya, faza itu orang yang sukses itu. Ya, itu faz ya. Fauzan azima. Wow, sukses yang agung, sukses yang besar. Hakikat sukses itu ya, orang dibebaskan dari neraka, dimasukkan surga, itulah faz, itulah sukses. Jadi inilah hakikat ketika manusia menata hidup ya. Ya, maka ini peluang kita semuanya untuk memperoleh kehidupan yang sukses ya. Jadi ukuran sukses tidak hanya diukur dari dunia, tapi dunia juga tidak diukur dari banyaknya. Banyaknya harta, di sana punya rumah, di sana punya mobil, di sana punya, tidak diukur. Tapi diukur dari rasa syukurnya. Orang yang memiliki rasa syukur yang tinggi, ya, dia dikasih berbeda oleh Allah, tapi bisa menikmati. Coba orang dikasih harta banyak banget, ya, tapi nggak bisa menikmati, ya, nggak bisa menikmati, ya, kurang terus, ya, nggak rasa enak. Tapi misalnya kita serba terbatas, tapi sambel nikmatnya luar biasa, keluban, masya Allah, ya, rasa tuku metili neng pinggir rumah, itu rasanya nikmat, gitu ya, kan tidak harus makan yang sejuta ya. Saya punya temen nih, makan harganya berapa? Satu piring sejuta, satu piring tuh loh. Loh, aku gumun, bener gue, sing dipangan apa masak? Ya, itu makanan sejuta tuh. Ya, ada jamur, ada apa gitu. Wah, ini enak nih. Nah, aku ora enak lah, ora kaulu mas. Mana keluban sambel sih mana. Ini salah satu contoh ya. Tidak harus yang mahal, tapi bagaimana kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
rasa syukur ini adalah merupakan ukuran. Ya mungkin itulah ya pagi hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judulnya enggak genah ya. Tapi intinya bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya nikmat itu ditambah. Alhamdulillah misalnya bisa hadir di masjid berjamaah, syukur dijaga. Wah, Allah tambah lagi. Allah tambah lagi, nikmat lagi nanti. Enggak ada kenikmatan yang lebih ketika kita gerenggel nangis di hadapan Allah, ketika berdoa, ya Allah. Melebihi sate. Kalau sate kan di sini hilang ini. Tapi ketika hati kita geregel, rasa bertemu dengan Allah, ya Allah, itu luar biasa ketenangan. Inilah sesungguhnya yang paling mahal. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan petunjuk, hidayah, jangan dicabut ya. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan dicabut. Dulunya rajin jamaah sekarang enggak doyan, dulunya rajin ngaji sekarang enggak doyan. Na'udzubillah min dzalik. Tanda akan datang mara bahaya. Tapi kalau semakin nikmat, maka inilah sesungguhnya kenikmatan dari Allah. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.